Sehari sebelum P. Ramlee meninggal, sekitar pukul 9 malam, ia duduk termenung di satu sudut rumahnya sambil berpikir sesuatu. Tiba-tiba beliau bangun terus menuju ke telepon lalu menelpon temannya. Ternyata yang ditelepon oleh beliau adalah Osman Abadi, yaitu penulis skrip film Azizah. P. Ramlee bertanya, "Apa boleh kita berjumpa malam ini? Saya ingin membicarakan mengenai skrip film Azizah yang saudara tulis itu." Mungkin karena ada hal yang lebih penting, Osman Abadi berhalangan untuk bertemu P. Ramlee dan menyatakan besok saja kita bertemu. Pada saat itu P. Ramlee menyetujui atas usul Osman Abadi. Namun sebelum mengakhiri pembicaraan, P. Ramlee sempat menyanyikan lagu Azizah buat temannya itu. Azizah adalah lagu pertama yang diciptakannya sewaktu di Pulau Pinang. Lagu ini sangat berkaitan dengan sejarah kehidupannya, maka dengan itu ia ingin merencanakan untuk memperkenalkan lagu Azizah di layar perak. Namun, keesokan harinya sekitar pukul 5.30 pagi, telepon di rumah Osman Abadi berdering. Namun ternyata bukan P. Ramlee yang menelponnya, tetapi istrinya Saloma yang menelponnya. Saloma berkata di dalam telepon, "Ci Osman, Abang Ramlee sudah tiada." Apabila mendengar berita itu, beliau terus jadi bingung seolah-olah tidak percaya, karena malam semalam baru beliau bercakap dengan P. Ramlee melalui telepon. Begitu cerita Osman Abadi atau Osman Mahmud Baginda, bekas ketua pengarang kumpulan majalah Utusan Melayu. Osman Abadi pernah terlibat dalam film arahan P. Ramlee sebelum ini, yaitu Gelora dan Putus Sudah Kasih Sayang sebagai penulis cerita dan skrip. Berikut, kronologis kematian seniman agung P. Ramlee. Sebelum P. Ramlee meninggal dunia, anak kesayangannya Sazali menceritakan kepada ibunya Saloma bahwa ayahnya sakit di dadanya. Kemudian Saloma menyarankan agar P. Ramlee dibawa ke rumah sakit. Tetapi beliau menolak dengan alasan mungkin disebabkan oleh masuk angin. Lantas P. Ramlee meminta agar Saloma menggosokkan balsam Tiger Balm di dadanya. Sekitar jam 5.30 pagi, P. Ramlee memberitahukan kepada Saloma yang sakit di dadanya menyerang kembali. Kali ini lebih sakit dari serangan yang pertama. Keadaan bertambah panik apabila P. Ramlee meronta-ronta sambil mengatakan, "Ai mesti mati, sekejap lagi ai mesti mati," kepada Saloma. Kemudian, P. Ramlee sempat juga berpesan kepada anak-anak beliau yang ada di sisinya agar supaya menjaga Saloma dengan baik jika ditakdirkan beliau tiada lagi. Setelah beberapa menit, P. Ramlee terdiam tanpa berkata apa-apa. Tubuh badannya pun tidak lagi bergerak. Saloma dan anak-anaknya menyangka yang P. Ramlee hanya pingsan, dan lalu segera menelepon ambulan untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit Kuala Lumpur, dokter menyatakan bahwa P. Ramlee telah meninggal dunia. Menurut Nasir, tidak ada autopsi dilakukan ke atas jenazah ayahnya. "Kami menerimanya dalam keadaan yang sempurna." Nasir berkata, jenazah ayahnya kemudian dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Dedap, yang pada saat itu sudah ramai didatangi oleh rakan-rakan dan peminat setelah mendapat berita P. Ramlee meninggal dunia. Selepas dimandikan, jenazah disembahyangkan di Masjid Jamek Kampung Baru dan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Jalan Ampang.